Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam. Yang kami hormati para undangan peserta diseminasi yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa puji syukur karena atas asumar kertawarnugrahannya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi penghibasan dengan tema penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Acara yang pertama, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohonkan untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan doa. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita beranjak ke acara utama kita, yaitu pemaparan oleh Bapak Iwayan Wawan Pranata, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah bersedia hadir pada kegiatan yang lakukan secara pribadi, karena statusnya sebagai calon guru penggerak. Makanya di surat undangannya Nike tidak ada kop dan tidak ada tanda tangan. Jadi status suratnya Nike adalah undangan secara pribadi. Terima kasih semuanya yang undang, semuanya sudah bisa hadir. Nah, adapun komposisi peserta pada pagi hari ini yang tadi menjadi 3. Yang pertama yang melibatkan guru di sekolah sebanyak 10 orang.
yang merupakan koordinator masing-masing kelas dan masing-masing mata pelajaran. Jadi karena di kelas kami ini paralel A, B, dan C, jadi masing-masing kelas itu ada koordinatornya. Ini yang undang ada 10 orang. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun ada yang masuk siang, kayak Sarda dan adiknya. Terima kasih. Kemudian yang kedua yang mengundang beberapa rekan yang ada di gugus, dan yang kelompok yang ketiga adalah rekan-rekan lintas kecamatan. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit insight atau wawasan yang nanti Bapak Ibu dapatkan dapat mengkompensasi waktu Bapak Ibu yang sita. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi judul kegiatannya adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi yang tegaskan, status Tiang bukan sebagai orang yang ahli atau yang kompeten dalam materi ini. Di sini kapasitas Tiang adalah sebagai pembagi untuk berbagi pengalaman Tiang selama mempelajari modul 1.4 itu tentang budaya positif. Jadi sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya yang bisa jawab, kita pecahkan bersama-sama karena sini adalah konsepnya grup sharing ya. Jadi di sini kita konsepnya berbagi dan bertukar pengalaman. Mohon izin untuk berdiri. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama adalah memahami nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah memahami posisi kontrol sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan praktik budaya positif yang telah diterapkan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Nah, Bapak Ibu, untuk memperlancar proses belajar kita perlu membuat kesepakatan yang menawarkan ada 3 kesepakatan menurut yang cukup untuk menciptakan kondusivitas selama kita belajar. Yang pertama fokus, yang kedua mengajukan tangan jika bertanya dan lain sebagainya. Yang ketiga itu saling menghargai. Jadi kalau bisa ada perdebatan yang tidak perlu, kita kedepankan saling menghargai. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup? Oke, yang lanjut. Nah, sebelum kita mulai belajar, yang ingin fisik, pikiran dan sebagainya dari Bapak Ibu ada di sini supaya konsentrasi ya. Di sini yang punya permainan namanya tebak gerakan. Jadi nanti sistemnya adalah nanti satu orang maju, di sini ada kertas, nanti diambil kertasnya kemudian dibaca, kemudian dipraktekkan gerakannya, nanti teman-teman yang lain menebak gerakan apa itu. Jadi gerakannya itu adalah 2 kata, misalnya burung terbang, gitu. Jadi gerakannya gini, nanti ditebak oleh teman-temannya burung terbang. Jawabannya itu 2 kata. Untuk yang pertama yang minta kepada yang paling muda, Bapak yang terhormat Bapak Sumo Artikel sebagai peserta pertama untuk mempraktekkan gerakan. Silakan Pak Sumo. Silakan di dompet itu ada kertas, silakan diambil kemudian dibaca, jangan dilihatkan ke peserta. Silakan dibaca dulu, kemudian dipraktekkan gerakannya. Sudah? Ya, silakan Pak Sumo. Ya, silakan 2 kata, nih 2 kata saja. Jawabannya 2 kata. Badan sehat. Belum. Pokoknya tentang kita ya, tentang guru dan tentang siswa jawabannya. Hampir. Hampir. Guru tegas, guru ceria. Hampir jawaban Pak Adi dan Pak Adan Sartika. Hampir.
Guru bijaksana. Gurunya sudah benar. Ceria. Senyum. Senang. Hampir, Bu Indah, hampir. Guru bersemangat. Ya, Pak Somo. Guru menyenangkan. Ya, selanjutnya Pak Somo. Pak Somo sekarang karena dari cowok, sekarang Pak Somo pilih yang cewek, peserta yang cewek, biar seimbang. Nanti yang sini ada 4. Dipercepat Pak Somo. Ibu yang di ujung Bu Desi. Ya, silakan Bu Desi diperagakan. Pokoknya tentang guru dan murid, itu aja temanya. Siswa disiplin. Ya, siswa disiplin dan kewenangan untuk Ibu Sri. Terima kasih ya. Selanjutnya Bu Desi silakan pilih peserta yang bapak-bapak. Pak Mega, kok tahu kenal sama Pak Mega, Bu Desi? Ya, ambil satu kan. Ya, sudah jelas ya. Silakan Pak Mega diperagakan gerakannya. Sudah. Guru galak. Hampir. Guru empat ya. Ya, siapa yang bilang guru gila? Ya, jawabannya guru gila. Ya, pas. Ya, Pak Mega, silakan terakhir ditunjuk dari Ibu Guru. Ya, cewek. Paling canggih. Bu Ida. Bu Ida, silakan Ibu Ida. Ini dah terakhir dah. Tidak ada pilihan. Boleh. Nah, dah tua, Bangga. Silakan Bu Ida diperagakan. Satu. Siswa ngambek. Siswa ngambek. Siswa kesel. Mulutnya nangis. Muridnya udah bener. Marah-marah. Murid marah-marah. Murid ngambek. Murid bandel. Muridnya banting-banting. Murid bandel. Nakal. Kesel. Ya, betul. Jawabannya adalah anak nakal atau murid nakal. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Dan harapkan sekarang kita kembali ke belajar ya. Bapak Ibu, ini materi inti yang akan kita bahas, yang percepat aja. Nah, Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ini salah satu tujuannya adalah menguatkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Jadi sistem pendidikan kita dalam kurikulum Merdeka inilah kembali ke root, ke akar kita, yaitu tentang filosofi pendidikan yang dibuat dengan sangat luar biasa oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menyatakan bahwa pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan, selamat raganya, dan kebahagiaan, bahagia batinnya yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam kurikulum Merdeka kita diajak kembali untuk menguatkan nilai dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kata kuncinya adalah menuntun. Jadi tugas seorang guru itu adalah sebagai penuntun bagi siswanya, penuntun kodrat. Nah, ini mungkin
istilah baru yang istilah lama tapi kembali digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi murid itu tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman namanya ya. Yang namanya kodrat alam itu berkaitan dengan isi. Jadi murid itu dianggap membawa sifat bawaan berupa karakter. Itulah yang dimaksud dengan kodrat alam. Jadi tugas guru itu tidak dapat mengubah karakter bawaan. Yang dapat dilakukan guru adalah mengeluarkan karakter yang baik dan meredam karakter yang tidak baik itu supaya tidak muncul. Itulah yang dimaksud dengan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Kalau berkaitan dengan kodrat zaman, jadi Ki Hajar Dewantara sangat visioner pemikirannya. Kodrat zaman itu artinya anak itu tumbuh sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang adalah zaman digital. Jadi anak-anak itu kita arahkan supaya bijak dalam menggunakan platform digital. Dan di kelas juga kita disarankan supaya melakukan pembelajaran berbasis digital. Jadi itu Ki Hajar Dewantara pemikirannya sangat visioner. Akan dulu sebelum ada teknologi, dia sudah berpikir bahwa anak itu memiliki dua program. Nah, kemudian sekolah dan guru. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani. Petani yang baik akan dapat menghasilkan bibit yang baik. Sama dengan guru yang baik akan dapat menghasilkan murid yang baik pula. Nah, kemudian inti dari kegiatan kita hari ini adalah bahwa budaya positif akan terbentuk melalui penerapan disiplin positif. Kenapa yang pertegas disiplin positif? Karena disiplin itu ada dua, ada disiplin negatif dan ada disiplin positif. Nah, biasanya di sekolah atau selama kita sekolah itu, disiplin itu kita identikkan dengan guru killer. Guru killer itu pasti dapat mendisiplinkan murid. Ini sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu coba jawab, apakah benar guru killer itu dapat mendisiplinkan murid? Praktek guru killer itu kan biasanya muridnya tertib, ngumpul tugas tepat waktu, tidak ada yang bercanda, apalagi pokoknya guru killer itu membuat murid itu diam, tertib, dan melakukan apa yang diminta oleh gurunya. Apakah benar itu yang namanya disiplin? Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Apakah benar guru killer itu dapat mendisiplinkan murid? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Atau jawab bersama? Bisa apa enggak? Kenapa tidak, Pak Haji? Tidak, karena psikologisnya anak jadinya terganggu. Psikologis anak jadi terganggu. Baik, kita simpan dulu jawabannya, nanti akan ketemu jawaban yang tepat. Nah, jadi begini, guru killer itu dalam melakukan praktek disiplin dia melakukan pemaksaan ya. Ternyata pemaksaan yang dilakukan itu berdampak. Dampaknya adalah, nah yang pertama disiplin itu bersifat pendek. Mungkin di guru yang killer itu dia tertib, tapi di guru yang lain dia campak. Itu prakteknya. Kemudian dia kehilangan ketertarikan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, keterbatasan berekspresi dan mengembangkan potensi. Mungkin itu masuk ke psikologisnya, karena dia tertekan, jadi dia tidak bisa berekspresi dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau guru killer tidak dapat mendisiplinkan murid, terus siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Apakah guru, apakah kepala sekolah, apakah orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, menurut Bapak Ibu siapa? Guru, kepala sekolah, orang tua, apa murid itu sendiri? Nah, ini hipotesis dulu ya. Jawaban ini akan dapat Bapak Ibu dapatkan setelah selesai mengikuti kegiatan ini. Nah, kita sebelum mendapatkan jawaban itu, kita harus tahu dulu makna disiplin. Pak Ibu yang mau menjawab, yang punya pendapat, kira-kira makna disiplin itu apa? Yang persilakan. Silakan diangkat tangannya, ya Ibu Ferti. Baik, terima kasih.
waktunya. Menurut saya disiplin itu adalah kesadaran diri untuk mematuhi peraturan yang ada. Kesadaran diri. Ya, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Sudah. Ya, jadi menurut Ibu Merti, disiplin itu adalah kesadaran diri. Nah, nanti kita bandingkan dengan pengertian yang ada di modul. Jadi gini, di Indonesia itu disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi dalam budaya kita itu disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu di budaya kita dianggap orang yang patuh, orang yang nurut itu dianggap disiplin. Nah, jadi disiplin itu cenderung kita kaitkan dengan ketidaknyamanan. Nah, apakah itu benar? Nah, sebenarnya disiplin itu adalah disiplin yang kuat itu adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri. Jadi yang disampaikan Ibu Merti itu benar, bahwa kedisiplinan yang benar itu adalah kesadaran untuk mengikuti suatu peraturan. Cuma yang tambahkan, kenapa dia bisa sadar mengerti peraturan? Karena dia punya nilai kebajikan, karena dia punya nilai kebajikan yang dia pegang. Jadi dia berdisiplin itu dipandu oleh nilai yang dia pegang. Misalnya murid yang punya nilai, memegang nilai toleransi, tanpa kita buatkan peraturan, karena dia sudah punya nilai toleransi, dia akan selalu menghormati orang lain. Tanpa kita buatkan peraturan di sekolah tidak boleh mengejek, harus saling menghargai. Tanpa kita buatkan peraturan, dia akan bertoleransi kepada orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan kesadaran. Dia sadar karena dia punya nilai yang dia pegang di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Nah, sini yang punya dua kasus. Yang pertama, Agus mengerjakan PR karena takut dihukum. Kemudian Rani mengerjakan PR karena merasa itu tanggung jawabnya. Yang mana merupakan disiplin yang dilakukan Agus atau Rani? Rani. Yang alasannya kenapa? Silakan. Siapa yang bisa? Ya, Pak Ali. Rani mengerjakan PR karena merasa tanggung jawab itu termasuk disiplin karena sesuai dengan definisi tadi. Ya. Adalah menghina diri sendiri untuk peraturan ini. Jawabannya ya, ada pendapat yang lain? Kenapa yang disiplin Rani bukan Agus? Sebenarnya kedua-duanya disiplin. Yang benar jawabannya keduanya disiplin. Cuma ada yang disiplin negatif, ada yang disiplin positif. Yang disiplin negatif kira-kira siapa? Agus. Yang disiplin positif adalah Rani. Jadi keduanya disiplin, cuma yang membedakan adalah disiplin positif dan disiplin negatif. Yang jawab Pak Adi tadi betul. Rani itu disiplin positif karena dia mengerjakan PR karena dia merasa itu tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab itu adalah nilai yang dia pegang. Bukan karena takut guru, bukan karena takut nilainya jatuh. Tapi dia memegang nilai tanggung jawab sehingga muncul kesadaran. Jadi itu sambungannya. Oke, itu berarti. Ya, jadi itu ya. Yang dilakukan Agus itu disiplin negatif, melakukan Rani itu namanya disiplin positif. Yang kita harus tumbuhkan di sekolah itu adalah disiplin positif. Disiplin tanpa disuruh, tapi disiplin yang dilakukan dengan kesadaran. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu merupakan output. Sebelumnya ada proses input dan proses itu namanya motivasi. Sebelum anak disiplin itu kan tindakan, output. Sebelum lahir tindakan itu ada proses input dan processing, itu yang dinamakan dengan motivasi. Jadi setiap orang berbuat itu ada motivasinya. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks guru. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. Ini perlu kita renungkan bersama karena kita semua adalah guru. Sebenarnya kita ke sekolah itu tujuannya berperilaku disiplin itu karena apa? Nanti ada 3 motivasi, silakan direnungkan dan silakan nanti diberikan pendapat. Nah, motivasi yang pertama itu kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah dengan disiplin? Apakah karena takut ditegur oleh atasan? Biasanya tipikal guru seperti ini
melakukan disiplin itu dengan terpaksa, biasanya manis di depan kepala sekolah, tapi di belakang digibahin kepala sekolahnya. Baik-baik ketika perlu, tapi ketika tidak perlu campak. Itu kalau guru dengan motivasi datang ke sekolah hanya takut kepada atasan. Itu merupakan faktor eksternal, bukan berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah disiplin bekerja hanya untuk mendapat pujian. Nah, biasanya guru seperti ini tipikalnya adalah betul, guru penjilat ya, ada seperti itu, guru penjilat datang ke sekolah bekerja, kalau tidak dipuji ngambul, Oke. Bahkan yang sampai haus pujian itu pamer di sosmed, kata-kata, padahal sebenarnya perbuatan yang dilakukannya adalah tupoksinya, tapi dirangkai menjadi kata-kata yang indah, yang seolah-olah dia memajukan sekolahnya sendiri. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pujian. Jadi di sini perlu yang sampaikan, pujian itu membuat kita senang, tapi batas antara senang dan kecewa itu sangat tipis untuk orang guru-guru tipikal seperti ini. Kalau dia senang, kalau dia dipuji senang, tinggi sekali. Kalau kecewa, jatuh. Nah, seperti itu tipikal guru yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pujian. Kemudian yang terakhir itu adalah guru yang motivasi untuk disiplin adalah karena ingin menghargai dirinya sendiri. Dia ingin menjadi teladan bagi murid. Jadi dia punya nilai yang dia pegang, misalnya nilai tanggung jawab. Jadi dia datang ke sekolah itu untuk mengajar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah tanpa terganggu oleh pujian ataupun kritikan. Jadi ketika dipuji dia tidak terlalu senang, ketika dikritik atau diapakan sama temannya dia juga tidak terlalu sedih. Jadi tipikal guru yang terakhir itu seperti ini, karena dia fokus datang sekolah itu hanya untuk melaksanakan tupoksinya. Nah, jadi itu ada 3 motivasi untuk guru maupun siswa untuk berperilaku disiplin. Nah, kira-kira motivasi yang terbaik kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Yang terakhir, yang betul yang terakhir, tapi itu yang paling sulit dilaksanakan karena kita manusia biasa, kita ada takutnya sama atasan, kita perlu pujian juga. Dan yang ketiga ini adalah level yang tertinggi yang paling sulit dilakukan. Yang berbicara seperti ini bukan berarti yang berada di level 3. Tidak, yang masih perlu dipuji sedikit-sedikit, masih takut juga sama atasan, dan ya punya juga nilai yang dia pegang. Jadi belum sempurna ya, kita sama-sama belajar. Yang penting kita tahu mana yang terbaik. Kira-kira ada yang berpendapat? Kalau tidak jangan lanjutkan nih karena durasinya biar tidak kelewatan. Nah, di sekolah manapun, bahkan di sekolah yang berlatar belakang agama, berarti kan maksudnya ada sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama, kemudian sekolah negeri atau sekolah umum, itu pasti ada murid yang berperilaku negatif. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan murid yang berperilaku negatif, misalnya mengejek teman, kira-kira tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan yang minta pendapatnya 1 orang saja nih biar ada. Kalau ada murid yang mengejek temannya, diejek entah fisik, entah dan lain sebagainya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau sebagai guru ada murid yang melapor kalau ada siswa yang mengejek temannya, silakan. Ibu apakan muridnya, ibu bapak apakan muridnya. Kan ada murid yang melapor ke bapak ibu, Pak saya diejek sama si A. Nah, kira-kira menangani kasus itu bapak ibu apakan muridnya. Nah, inilah inti dari disiplin positif. Nanti kita banyak tahu praktek-praktek menangani murid yang bermasalah. Kira-kira silakan bapak ibu yang minta pendapatnya. Kalau ada murid yang melapor, dia diejek, ibu bapak apakan murid pelakunya dan korbannya ibu bapak apakan. Pelaku itu yang mengejek, korban itu yang diejek, ibu apakan. Kan ini sangat sering ya, sangat sering. Bahkan tiap hari mungkin ada laporan seperti ini. Ibu Budi,
Baik, terima kasih. Kalau di kelas ada siswa yang melapor jika diejek, maka saya memanggil teman yang mengejek dan juga anak yang diejek. Kemudian saya berdiskusi dengan mereka bagaimana problemnya. Kemudian biasanya saya tanya sama siswanya, kamu senang diejek? Nah, kemudian enggak katanya. Terus gimana perasaannya kalau diejek? Nah, jadi ternyata dengan tindakan mengejek itu kita hanya mendapat hal yang negatif. Jadi karena mereka sama-sama tahu dampaknya mengejek itu tidak baik, jadi saya sampaikan jangan diulangi lagi karena tidak semua orang juga suka diejek. Begitupun bu guru juga nggak suka diejek. Jadi lebih baik kita saling menghargai di kelas. Oke. Solusinya hukuman apa? Enggak, saya tidak mau pernah ngasih hukuman. Saya cuma ngasih penjelasan aja supaya sadar. Nasihat, ya. Oke. Berarti dari Ibu Juli kesimpulannya kalau ada yang berperilaku contoh kasus tadi diselesaikan dengan memberikan nasihat. Kalau Ibu Bapak yang lain mungkin silakan pendapatnya. Kita sharing seperti yang disampaikan tadi, jangan bukan narasumber yang kompeten, yang hanya berbagi apa yang kita pelajari. Ada yang lain? Sama nasihat. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di guru penggerak itu kami diajarkan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan ya. Nah, yang pertama adalah hukuman, yang kedua namanya konsekuensi, yang ketiga namanya restitusi. Jadi kalau ada murid bermasalah, kita diberikan 3 pilihan. Berarti dari Bu Juli itu memberikan nasihat, mungkin masuk ke, nanti kita cari tahu jawabannya masuk kemana. Nah, apa yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi yang pertama itu hukuman. Hukuman itu konsepnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya murid mengejek, ibu bapak langsung hukum supaya yang pelaku itu mendapat dalam tanda kutip sakit. Misalnya kita hukum berlari, misalnya kita hukum pokoknya sesuatu yang menyakitkan, disuruh berjemur dan lain sebagainya. Nanti yang sendiri pun sering melakukan praktek ini karena satu ya emosi ya, kita sibuk, diganggu oleh murid, jadi kita ambil jalan pintas dengan cara menghukum. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan terakhir restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu yang ambil intinya saja. Dalam hukuman itu murid itu harus tersakiti, seperti tadi kalau murid berbuat menyimpang, kita langsung hukum. Itu maksudnya adalah memberikan rasa sakit kepada murid, entah berjemur, berlari dan lain sebagainya. Kalau restitusi itu konsekuensi, itu sifatnya kita mengingatkan. Misalnya ada anak yang merobek uang temannya. Misalnya uang temannya dirobek 1.000, kalau kita memberikan hukuman, kita suruh berjemur dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi, kita minta anak itu mengganti, karena uangnya robek, jadi uangnya harus diganti. Nah, itu beda dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu harus tidak menyakiti anak. Kemudian restitusi ini adalah paling berbeda. Kalau ada anak yang melanggar, kita bimbing, kita beri nasihat, entah awalnya betul, kita beri nasihat, tapi solusinya serahkan ke anak. Misalnya ada anak yang merobek uang temannya, kita dekati, kita ajak diskusi, dan minta dia mencari solusi dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi bukan dari kita. Kalau hukuman itu kan dari kita, kalau konsekuensi dari kita, kalau restitusi dari anak. Dia berbuat salah, dia berbuat menyimpang, cara membayar kesalahannya itu berikan kepada dia untuk mencari cara bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Nah, jadi dari ketiga ini, itu intinya saja yang jelaskan. Kira-kira mana yang terbaik? Ya, restitusi. Nah, cuma restitusi itu perlu waktu. Kita harus ajak duduk bersama, kita ajak komunikasi, kita cari tahu apa yang dilanggar, kemudian
Ini prosesnya sangat lama. Yang paling cepat itu hukuman. Dia melanggar, kita seenaknya mau kasih hukuman apa. Tuh. Nah, jadi betul yang terbaik adalah restitusi. Kalau konsekuensi masih netral, tidak terlalu baik, tapi tidak juga terlalu bagus. Nah, di sini ada pertanyaan. Silakan dibaca yang nomor 1. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Misalnya yang nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Siapa yang hukuman? Tolong angkat tangan. Hukuman apa konsekuensi? Kan anaknya terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena menyiksa. Betul sekali. Mencatat 100 kali kalimat yang sama itu bersifat menyiksa. Jadi itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Betul. Inti dari hukuman adalah ada penyiksaan ya dalam tanda kutip. Nomor 2. Lari mendekati lapangan basket 2 kali karena ada sesuatu yang menyakitkan terjadi di sana. Yang ketiga, murid diminta push up. Ya sudah jelas, kalau berkaitan dengan fisik itu pasti hukuman. Yang keempat, mengganti kertas. Ya, ini namanya konsekuensi, membayar kesalahan dengan sesuatu yang seimbang, itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Oke, benar, konsekuensi. Tidak ada yang menyakitkan, tapi itu hanya bentuk tanggung jawab. Nomor selanjutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, itu maksudnya gini, salah itu nih. Maksudnya tidak dikasih pakai sepatu, karena dia melanggar. Disuruh telanjang kaki. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena di sana ada sesuatu yang menyakitkan ya. Misalnya ada pecahan kaca, itu kan bisa luka murid. Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Berarti ibu bapak sudah pintar-pintar semuanya ini. Semua soal disapu bersih jawabannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jawabannya benar. Nah, jadi ini ya intinya. Pemberian hukuman itu membentuk identitas gagal. Jadi itu akan menjatuhkan mental psikologis murid. Sedangkan untuk membentuk identitas sukses supaya mental dan psikologis murid tidak jatuh itu kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Jadi itu yang terbaik. Ibu bapak mungkin sudah sering mendengar tidak boleh menghukum murid. Pasti sering, yang yakin. Tapi alasannya mengapa tidak boleh itu yang belum tahu. Nah sekarang mudah-mudahan tahu alasannya. Kenapa hukuman itu dilarang? Jawabannya adalah karena itu dapat membentuk identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya membuat mental, psikologis, motivasi dan lain sebagainya murid itu menjadi jatuh. Dia tidak akan dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Nah ini di awal masuk kemarin guru kami di sekolah Pak C itu yang dapat benar waktu mengumpulkan anak-anak yang tidak masuk waktu liburan. Di sana Pak C menjelaskan bahwa dia bukan menghukum, tapi itu bentuk tanggung jawab. Betul kan Pak C? Itu yang benar. Nah itu betul bahwa yang dilakukan itu bukan hukuman, tapi tanggung jawab atau konsekuensi. Itu maksudnya ya. Itu sudah dilakukan oleh teman kita Pak Anyana. Nah jadi yang paling level tertinggi terbaik dalam menangani murid bermasalah itu adalah restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi ini anak-anak tidak akan jatuh mentalnya, justru mentalnya akan semakin kuat karena dia dapat belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ciri-ciri restitusi yang ambil yang penting saja. Pertama, murid belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan teman yang bermasalah misalnya, merupakan tawaran, bukan paksaan. Karena kita meminta solusi dari kesalahan yang dia lakukan itu dari dia sendiri, dari si murid sendiri.
Nah, tahapan restitusi itu ada 3 yang disebut dengan istilah restitusi. Jadi Bapak Ibu kalau menerapkan restitusi nanti ke siswa yang bermasalah, ada 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini segitiganya. Yang di langkah pertama itu ada di alas segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sana Bapak Ibu nanti bisa bertanya, supaya menstabilkan identitas itu artinya supaya murid tidak down, tidak jatuh. Nanti kalau ada murid bermasalah, Ibu bisa memberikan kata-kata seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi mental murid itu tidak akan jatuh ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di awal itu dalam menstabilkan identitas kita berikan kata-kata yang positif yang membuat mental murid itu tidak jatuh walaupun dia sebesar apapun kesalahannya. Jangan kita jatuhkan, itu di awal. Itu pada segitiga dasar. Itu mengapa ditaruh di dasar, karena itu proses yang paling penting. Kemudian setelah itu ada namanya validasi tindakan. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini kita memvalidasi bahwa tindakannya salah. Misalnya Ibu Bapak bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya kasus tadi, mengejek teman. Di tahap ini Ibu Bapak bisa tanyakan, mengapa kamu mengejek teman. Kemudian kebutuhan apa yang kurang, kenapa kamu mengejek teman. Nanti kita belajar tentang kebutuhan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu dapatkan. Misalnya mengejek itu mungkin karena murid itu ingin bersenang-senang ya, bukan dia jahat, tapi hanya ingin bersenang-senang. Kemudian tahap terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Makanya nanti Bapak Ibu guru diharapkan membuat keyakinan kelas ya, itu supaya murid itu punya nilai-nilai yang dia pegang dalam berperilaku di kelas. Jadi tahap terakhir itu menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi yang datang dari anak itu sendiri. Nah, ini yang akan dilakukan di kelas. Jadi ada kasusnya intinya kasusnya adalah ada seorang anak bernama Nita, dia kehilangan pulpen, kemudian dia menuduh Gandhi. Ya, ada namanya Nita, hilang pulpennya, tapi dia menuduh Gandhi. Nah, proses restitusinya seperti ini, jadi yang harus dilakukan. Oke, Bapak Ibu, ini contoh restitusi yang sudah yang pernah lakukan di kelas. Mohon perhatiannya untuk menonton. Selamat pagi Dani dan Nita. Tadi Bapak mendapatkan laporan kalau kalian bertengkar masalah pulpen. Apakah benar? Iya, Pak. Nah, baiklah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak akan mengajak kalian berdua untuk mencari solusi atau pemecahan dari masalah yang kalian hadapi. Tapi saya tidak terima dituduh sama Nita, Pak. Saya berani bersumpah bukan saya yang mengambilnya. Tadi cuma Gandhi yang duduk di bangku saya, tidak pernah lain mengambilnya. Ya, kalian menjaga, kita pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Baik, Pak. Jadi Pak Ibu, pada tahap pertama itu kita harus menstabilkan identitas siswa. Kita tidak boleh menghakimi. Di sana kita memberikan kata-kata positif supaya mental anak tidak down atau tidak jatuh. Kemudian yang kedua adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu menuduh Gandhi yang mengambil pulpen kamu. Ya, Pak. Tadi saat beristirahat saya melihat Gandhi duduk di bangku saya. Sebelumnya saya tidak pernah melihat dia duduk di tempat saya. Nah, tadi apakah benar tadi kamu sempat duduk di bangkunya Nita? Benar, Pak. Tadi saat saya ingin keluar untuk istirahat, tali sepatu saya lepas tidak tepat di depan bangkunya Nita. Jadi saya duduk di sana untuk mengikatnya. Oke. Nah, tadi kamu apakah ada melihat pulpen? Tidak, Pak. Atau kamu ada mengambil pulpen di sekitar sana? Tidak ada, Pak. Tanya Gandhi,
sebagai saksinya. Oke, berarti tadi kamu sama Jody di sana. Ya, Pak. Nah, sekarang kita, kalau kamu kehilangan sesuatu, apakah tidak ada cara lain yang kamu bisa lakukan selain menuntut ke makmum? Ya Pak, saya akan mencoba mengingatnya dan saya akan mencoba menanyakannya kepada teman-teman. Oke, kita, kamu tentu masih ingat dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati. Masih Pak, sesama teman kita harus saling menyayangi. Ya, betul, sama teman kita harus saling menyayangi. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan supaya tidak terjadi masalah lebih lanjut antara kamu dan Gandhi? Saya akan meminta maaf kepada Gandhi dan saya akan mencari korban saya terlebih dahulu dengan teliti. Ya, minta maaf, kemudian mencari pulpen yang dengan teliti. Mungkin nanti bisa dilihat di pasal mana mungkin tersedia di dalamnya ya. Nah, sekarang masalahnya sudah kita temukan solusinya. Sekarang kamu minta maaf dulu, lalu itu baru nanti kita sama-sama mengecek dalam kelas. Kita coba cari di tas dan di kolom. Ya, sekarang silakan minta maaf dulu sama Gandhi. Maaf ya Gandhi, sudah memberikan hubungan lebih baikku. Ya sama-sama, aku juga minta maaf karena sudah masuk kamu. Ya, bagus. Nah, berarti sekarang masalahnya sudah kita selesaikan, sudah kita dapatkan solusinya. Yang pertama itu adalah tidak boleh. Baiklah Bapak Ibu, jadi pada intinya restitusi itu adalah solusi atau tanggung jawab perbuatan yang dilakukan oleh siswa itu kita minta kepada murid. Jadi kita tidak boleh menghukum, tapi dalam restitusi kita meminta murid untuk menemukan solusi dari perbuatan yang dia lakukan. Itu restitusi tujuannya. Jadi dalam praktek Ibu tidak harus seperti itu hanya teorinya seperti itu. Jadi intinya yang pertama adalah tidak boleh menjatuhkan mental murid. Justru kita beri kata-kata positif bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa, yang lumrah terjadi. Dan yang terpenting adalah solusi dari kesalahan yang dilakukan berasal dari murid. Itu inti dari restitusi. Jadi tidak perlu Ibu Bapak melakukan sesuai teori tadi. Kita lakukan intinya untuk di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita berperilaku menyimpang itu kemungkinan ada 5 kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, 2 kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Biasanya manusia itu berperilaku menyimpang karena kemungkinan ada salah satu kebutuhan yang kurang terpenuhi. Misalnya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup adalah makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan kriminal pencurian itu kan untuk dapat uang supaya beli makan, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan dicintai. Biasanya orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya adalah galau dan lain sebagainya. Seperti itu kalau tidak terpenuhi. Stres sampai depresi itu kalau kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Jadi manusia itu gennya adalah ingin bebas. Kebebasan itu misalnya memilih, mandiri, dan berekspresi. Ini sering terjadi pada murid. Kalau kebutuhannya, kalau dia dikekang, itulah menyebabkan murid itu berperilaku menyimpang. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan itu kegembiraan, hiburan, game, tantangan. Makanya di kelas kita disarankan untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan supaya kebutuhan murid itu akan kesenangan terpenuhi, sehingga dia tidak mencari kesenangan lewat perilaku yang menyimpang
Karena murid yang nakal itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menyenangkan diri. Jadi tugas guru adalah buat dan rancanglah pembelajaran yang menyenangkan. Pilihannya sangat banyak. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Ini ingin diakui, didengar, dianggap, dan menguasai. Ini kebutuhan yang terakhir. Jadi perilaku menyimpang itu terjadi karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada manusia. Nah, di sini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya namanya Ibu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Nah, Bimo memberikan 2 jawaban. Nah, sekarang kita bedah kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari perilaku Bimo. Jadi Bimo ini sering keluar kelas, di depan kelasnya itu jalan raya besar. Kemudian ibu gurunya bertanya dan Bimo memberikan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Bimo penuhi? Dia senang kejar-kejaran. Kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan, kemuasaan, apa cinta kasih sayang? Kasih sayang. Bimo ini nakal ya, dia itu kebutuhan apa kira-kira? Ya, betul. Jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, mungkin pembelajaran yang dirancang Ibu Ani itu kurang menyenangkan sehingga dia bermain. Itu. Kemudian jawaban yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas karena dia bosan disuruh mewarnai sehingga dia main keluar. Tuh. Ini kan konteksnya murid TK ya. Mungkin setiap hari cuma dikasih tugas mewarnai setiap hari. Kalau jawaban Bimo seperti itu berarti kebutuhan apanya yang belum terpenuhi di kelas? Penguasaan, apa kebebasan? Kebebasan. Betul, kebebasan. Karena makanya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Kita dituntut merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat murid. Tidak semua murid mungkin suka menggambar di kelas, mungkin ada yang suka menggambar di luar kelas. Jadi pembelajaran itu tidak harus di kelas, makanya kita bisa memberikan beberapa opsi sesuai dengan murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada permainan, bukan si permainan, ini permainan psikologis. Yang minta yang duduk di sebelah kiri, yang di kiri ya, kiri di sebelah kiri mengepalkan tangan. Semuanya yang duduk di sebelah kiri. Bu Win mungkin sebelahnya Bu Win. Yang duduk sebelah kiri kepalkan tangan. Anggap di tangannya ibu bapak itu ada sesuatu yang berharga. Kalau ibu buka, ibu akan kehilangan segala-galanya dalam hidup bapak ibu guru. Satu tangan aja Pak Adi, satu tangan aja. Ya, satu tangan aja dikepalkan. Nah, sekarang tugas teman yang ada di kanan adalah merayu, membujuk dengan cara apapun boleh supaya sesuatu yang ada di tangan kanan ini bisa dibuka. Silakan dilakukan, silakan dicoba, dirayu, digoda, silakan supaya mau dibuka. Silakan dicoba supaya yang duduk di kiri mau membuka. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Yang berhasil Pak Adi. Siapa? Oh iya, Pak Adi. Gampang kena rayuan. Gampang kena rayuan. Udah punya ya sekarang. Udah ada. Nah, kira-kira apa maksudnya? Apa maksudnya dari itu permainan psikologis? Apa maksudnya? Kenapa yang kiri mempertahankan dan yang kanan tidak bisa membujuk atau merayu memaksa yang kiri untuk membuka? Kira-kira siapa bisa menjawab? Ini pelajaran paling penting dalam hidup sebenarnya. Salah satu kunci bahagia. Memiliki keyakinan yang lain, memiliki nilai
Ini kalau diterapkan dalam hidup bisa jadi kunci kebahagiaan. Kalau bisa. Harga diri yang lain? Ya. Hampir. Nah, jawabannya adalah ilusi. Jawabannya adalah ilusi. Nah, kenapa ilusi? Nah, sebenarnya kita tidak dapat mengontrol orang lain. Ya. Jadi orang lain itu tidak dapat kita kontrol karena betul dia punya nilai, dia punya keyakinan yang dia pegang, sehingga kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan praktek di sekolah, kita seolah-olah bisa membuat murid itu menurut taat sama kita, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa. Ya, ini tabelnya ya. Nah, di sini ilusi kontrol yang pertama, guru dapat mengontrol murid, itu tidak benar. Yang kedua, semua rujukan efektif dan bermanfaat, tidak bisa. Karena seseorang itu punya keyakinan dan nilai yang dia pegang. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita terapkan dalam kehidupan, intinya adalah kebahagiaan kita itu tidak terpengaruh orang lain. Jadi orang lain mau berbuat apa, kita tidak terpengaruh. Itu intinya ya. Sama dengan murid, kita sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan murid. Yang bisa mendisiplinkan murid adalah dirinya sendiri. Nah, dalam mendisiplinkan murid, guru mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nanti kita curah pendapat ke depan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, nanti yang minta Bapak Ibu mengisi ini posisi apa yang Bapak Ibu sudah pernah terapkan di sekolah dalam mengontrol kedisiplinan murid. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, menghukum. Biasanya guru dengan posisi kontrol penghukum itu memberikan kata-kata seperti patuhi peraturan saya, awas kamu, itu. Kemudian kamu lalu saja salah. Pokoknya diberikan kata-kata negatif, itu kalau posisi penghukum. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ayolah, bantu Bapak ya. Kalau kamu nakal begini nanti Bapak dimarahi sama kepala sekolah. Itu berarti yang posisikan diri sebagai teman. Ayo ingat, Bapak pernah membantu kamu, sekarang tolong dibalas jasa Bapak. Kemudian yang ketiga, membuat murid merasa bersalah. Misalnya kata-kata yang sering dikeluarkan adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu memberitahu tapi kamu tidak pernah menurut. Kata-katanya masih bagus, tapi itu membuat murid merasa bersalah. Itu berarti posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini posisinya netral. Kalau murid melanggar, dia ingatkan aturannya apa. Kalau kamu melanggar ini, hukumannya apa. Nah, kemudian yang terakhir itu posisi manajer. Ini seperti posisi restitusi tadi. Jadi menempatkan diri dalam menyelesaikan kasus murid dengan restitusi. Nah, sekarang yang paling sering Bapak Ibu lakukan posisi kontrol sebagai apa? Menghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Silakan Ditulis di sini. Nanti yang kita satu yang paling sering Bapak Ibu lakukan. Isi namanya di atasnya. Nanti yang sudah selesai langsung tempel ke depan sesuai dengan posisi kontrol yang pernah Bapak dilakukan atau yang sering Bapak Ibu lakukan dalam mengatasi murid bermasalah. Yang sudah silakan langsung ditempel. Nanti cuma satu orang saja yang minta. Yang atas itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah.
Pembuat rasa bersalah itu kata-katanya manis tapi menyakitkan. Kata-katanya manis tapi menyakitkan. Kalau sebagai teman, selayaknya teman. Seolah-olah guru itu berteman dengan murid. Kalau penghukum sudah jelas ya. Kalau komando posisinya netral. Kalau komando posisinya netral. Yang sudah silakan ditempel sesuai dengan posisinya deh. Satu aja punya. Hah? Boleh. Apa ini sudah? Tolong diisi namanya nih. Ya, di sini. Mana berdua? Oke, sekarang kita coba bedah secara singkat. Jadi kayaknya jawabannya ini, padahal sebenarnya kalau menurut yang kita lebih banyak di sini sebenarnya, karena apa namanya? Kalau yang itu, kalau hal-hal tertentu, kalau udah kelewatan pasti kita menempatkan posisi sebagai penghukum. Cuma posisi sebagai penghukum itu konsekuensinya sangat banyak. Satu, kita bisa dilaporkan. Yang kedua, kita menyakiti hati murid yang melapor sama orang tuanya, kita bisa dicari ke sekolah. Jadi mulai ke depan kita tutup, kita jangan menempatkan diri sebagai penghukum untuk kebaikan kita dan kebaikan murid. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling banyak adalah sebagai pemantau yang minta pendapatnya dari Ibu Lika. Nah, kenapa Ibu Lika menempatkan diri sebagai posisi pemantau? Silakan Bu Lika. Terima kasih untuk waktunya. Saya memilih memantau karena sejauh ini yang saya terapkan adalah di kelas itu kita harus mengikuti peraturan. Ya. Peraturan, misalnya peraturannya tidak boleh makan di kelas, ada istirahat. Itu nanti konsekuensinya bagaimana? Ya. Kemudian tidak ada saat guru menjelaskan atau bisa dapat kelas kalian ikut itu nanti konsekuensinya gimana? Ya. Oke, baik. Itu hanya pilihan. Jadi fungsi pemantau ini berarti itu melaksanakan konsekuensi dan merupakan dapat membentuk identitas sukses ya. Yang membentuk identitas gagal itu adalah menghukum. Nah, kemudian untuk teman Ibu Winarsih, mungkin kenapa menempatkan diri sebagai teman di kelas? Silakan Ibu. Memang
mengeluarkan pendapatnya. Kemudian kalau kita sebagai teman, kita kan kalau sebagai teman otomatis anak-anak itu tidak takut. Jadi kalau menghadapi permasalahan yang ada di kelas, jadi anak-anak itu dengan senang hati melakukan apa yang sudah kita jelaskan, apa yang menjadi kesepakatan di kelas. Ya, baik, terima kasih Bu Narsih. Itu alasannya betul sekali, karena dengan berteman itu kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebenarnya intinya adalah menempatkan posisi membuat rasa bersalah teman, pemandu atau manajer tergantung tingkat masalah yang dilakukan oleh murid. Kalau kenakalannya sudah extraordinary, kenakalan yang ekstra itu kita tempatkan diri sebagai manajer dengan melaksanakan restitusi. Kalau kenakalannya kelewat batas, kalau kenakalannya masih kenakalan anak-anak, kita bisa memilih antara ini, karena ini tidak akan membentuk identitas gagal. Tapi sebaiknya yang terbaik itu memang adalah manajer, pemantau, dan teman. Kalau membuat rasa bersalah itu mungkin dapat mengganggu psikologis anak-anak. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Ibu Pak Nyadem, kenapa memilih membuat rasa bersalah? Dari itu yang belum. Kenapa memilih posisi kontrol dalam mendisiplinkan murid, posisi kontrol membuat rasa bersalah? Yang pertama itu kan sebuah pilihan. Tapi sebenarnya semua sudah dijalankan. Kalau membuat rasa bersalah tuh menurut saya biar tidak mengulangi lagi. Jadi hal yang sama tuh biar nggak terus diulangi. Oke, betul. Kita menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah supaya tidak diulang. Oke, yang lanjut kita agak cepat nih. Nah, kalau ada guru yang berbicara, saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrolnya kira-kira apa? Bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Kalau gurunya saya, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, sanksi atau konsekuensi dari perbuatan kamu apa? Pemantau. Ya, jadi pemantau itu posisinya netral. Ya, dia hanya menanyakan ke murid konsekuensinya apa. Jadi dia posisinya sebagai pemantau. Kemudian yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Oke, ini yang terbaik ya, yang paling susah memang dilakukan. Kemudian yang terakhir, patuhi aturan saya atau awas. Ya, ini jelas menghukum mana mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini materi kita yang terakhir, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu perlu dibuat supaya murid punya, supaya di kelas itu ada nilai-nilai yang dipegang. Kalau Ibu Lika tadi mengatakan peraturan, nah sebenarnya tadi Ibu Lika bilang tidak boleh, apa Bu Lika? Tidak boleh makan di kelas. Dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi tidak ada kata tidak. Kita ganti kata tidak itu dengan kata positif. Tidak boleh makan di kelas bisa diganti dengan makanlah di kantin atau di luar kelas. Jadi kata-kata negatifnya itu tidak boleh dipakai. Dilarang itu juga kata-kata negatif. Kita ganti dengan kata-kata positif. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah membayangkan kelas sekian. Bapak Ibu nanti ajak anak-anaknya untuk membayangkan kelas apa yang ingin diharapkan di kelasnya. Ini terkait dengan kedisiplinan. Kemudian lakukan curah pendapat. Curah pendapat itu seperti itu. Jadi ada yang nempel-nempel, itu yang kertas warna-warni itu peraturan apa yang ingin dibuat. Kemudian kita kelompokkan. Nah, ini kan yang kelompokkan menjadi 7. Ada yang tentang kebersihan, ada yang tentang kedisiplinan, yang kelompokkan jadi 1. Nah, kemudian setelah dikelompokkan baru ditulis inti-intinya. Jadi di kelas terakhir itu ditandatangan dan dipajang. Jadi ini hasil keyakinan kelas di kelasnya. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang kedua, menghargai teman. Yang ketiga, berkata sopan. Yang keempat, disiplin diri. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Yang keenam, selalu jujur. Yang ketujuh, kebersihan. Jadi disarankan keyakinan kelas itu maksimal cuma 7 supaya mudah diingat.
dihitung nanti bisa Ibu lakukan prosesnya. Pertama curah pendapat, kemudian dikelompokkan, kemudian rangkai kata-katanya supaya menjadi kata-kata yang positif, menghindari penggunaan kata-kata negatif. Bapak Ibu, karena waktu itu yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sekali lagi kapasitas yang bukan sebagai orang yang kompeten atau ahli, tapi hanya berbagi pengalaman apa yang saya pelajari di modul guru penggerak dan dipraktekkan di kelas yang sendiri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk akan yang pandu sendiri. Untuk sesi pertama yang buka untuk 3 penanya, dipersilakan. Oke, silakan. Terkait kita sharing karena konsepnya adalah grup sharing ini. Jadi kita berbagi-bagi pengalaman, bercerita, tidak harus bertanya. Silakan Bapak Ibu, 3 orang yang persilakan terkait yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang belum jelas. Silakan, mohon 3 orang untuk bertanya. Silakan Pak Adi. Pak Adi, Pak Adi. Bapak Ibu yang lain nih, mohon disiapkan biar ada 3 penanya. Tuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini cuma belum besar di sekolah ya. Jadi yang punya siswa itu sering datang terlambat dikarenakan orang tuanya bekerja. Jadi karena diantar oleh orang tuanya setiap hari, mungkin seminggu ada 4 kali itu datang terlambat. Nah, kita punya aturan kan di sekolah, tidak boleh datang terlambat. Terus anak ini akan selalu mendapatkan bukannya hukuman tapi konsekuensinya dia terlambat. Jadi setiap itu dia terus, jadi kan kasihan dia terus mendapatkan, tapi padahal itu situasinya dari orang tua. Sudah melakukan pendekatan kepada orang tua, tapi jawaban orang tua saya kerja. Nah, jadi kita sudah melakukan yang seperti yang tadi, pendekatan dan seterusnya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain memiliki atau dari Pak Wawan memiliki solusi yang tepat. Jadi kalau kita tidak memberikan dia konsekuensi, akan menjadikan kecemburuan dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin lanjut penanya kedua. Silakan Bapak Ibu tanya apa aja boleh bertanya, berbagi. Nanti sekalian yang jawab. Yang kedua dari Bang Kedua mungkin Bu Endang atau Bu Riri. Terima kasih atas waktunya. Ini permasalahan di sekolah saya, ada seorang siswa yang sering tidak naik kelas. Sebenarnya dia sekarang sudah SMA, tapi sekarang di kelas 6. Dan mungkin karena malu atau dia bagaimana tidak pernah sekolah dia. Padahal teman dia sudah berumahnya, sudah melakukan pendekatan, bahkan dijemput oleh guru BJOK untuk datang ke sekolah. Asli Sesetan, asli Sesetan bukan? Dia di luar bukan asli Sesetan. Bagaimana solusinya supaya anak tersebut mau datang ke sekolah? Mungkin karena minder ya, karena seharusnya SMA. Sekarang masih kelas 6 SD. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Uri. Yang ketiga mungkin dari Bang 3 dan 4 yang persilakan untuk berbagi. Kita sistemnya sharing ya, tidak ada yang benar-benar
tahu solusinya. Kita cuma berbagi saja, berbagi solusi, berbagi pilihan yang bisa dicoba. Silakan bangku 3 dan 4 mungkin untuk penanya ketiganya. Ada Bu Menteri, Bu Yuli, yang lain. Silakan bangku 3 kan, biar genap 3 penanya. Ya, Bu Wil mungkin atau yang lain silakan. Mungkin dibahas dulu nih, nanti Ibu yang bisa menanggapi. Yang pertama dari Pak Adi, ada siswa yang sering terlambat, sudah melakukan pendekatan, cuma mungkin restitusinya belum dilaksanakan. Restitusi itu intinya kan meminta solusi dari dia. Nah itu yang belum. Nanti untuk memperkuat restitusi itu bisa buat MOU dengan anak, bisa buat MOU. Nanti MOU itu kesepahaman atau kesepakatan buat perjanjian. Pertama kasih dia dulu solusinya dia apa, dia terlambat, terus dia membayarnya itu dengan apa, berikan ke dia. Nah kalau tidak dibayar, nanti konsekuensinya apa, berikan juga dia menulis. Mungkin itu yang belum, pendekatan sudah ngomong, tapi sekarang restitusi itu kan intinya solusinya dari dia, dari si anak dan dari si orang tua. Mungkin itu bisa dicoba, apakah itu bekerja atau berhasil. Karena belum coba kan kita tidak tahu. Silakan mungkin Pak Adi bisa mencoba itu. Nah untuk kasusnya Pak Adi, ada yang bisa memberikan pendapat, mungkin ada kasus seperti itu. Di sekolah kami juga ada satu anak yang bermasalah, dan kenakalannya itu sudah ekstra, sudah kelewatan, sudah diberikan hukuman, diberikan apapun tidak mempan. Mungkin kalau dilihat dari kondisinya dia anak berkebutuhan khusus, karena diajak komunikasi susah. Mungkin itu restitusi dan lain sebagainya itu hanya bisa kita lakukan untuk anak yang kondisi normal. Kalau kondisinya khusus seperti Nuri, itu kondisi khusus, mungkin susah melakukan restitusi. Itu hanya bisa didapat untuk kondisi anak yang normal. Kalau Ibu Nuri tadi itu kan kondisi khusus, dia seharusnya sudah SMA. Mungkin dia malu, pastinya malu. Yang kedua, entah alasannya apa. Mungkin sama caranya, mungkin nanti buat minta solusinya dari dia sendiri. Mau lanjut sekolah atau enggak, dan lain sebagainya. Berikan dia membuat solusi-solusinya sendiri dan dihubungkan dalam sebuah MOU atau kesepakatan. Karena itu kasusnya ekstra, itu bukan kondisi yang normal ya, kondisi kelewatan normal. Itu menurut dia itu bukan jawaban yang pasti benar, karena kalau tidak dicoba kita tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Seperti itu. Mungkin ada yang lain menanggapi dua masalah tadi. Kita berbagi yang bukan narasumber, sekali lagi yang bukan narasumber, yang hanya pemateri yang menyampaikan materi. Silakan, ada yang memberikan pendapat tadi. Kita belajar berbicara juga di sini, belajar berpendapat. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan kasus yang kedua. Kasus yang kedua dari Bu Nuri. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, anak ini tidak naik kelas, masalahnya apa Ibu? Karena pelajaran akademiknya kurang. Tetapi anak ini bisa baca. bisa baca. Waktu di kelas rendah mungkin dia agak keketeran. Di kelas rendah Ya, untuk menanggapi ini, karena kami di swasta sangat sering sekali menghadapi sekolah anak-anak seperti ini. Jika sudah ada, ini pendapat dari saya ya, pengalaman seperti itu. Jika ada tanda-tanda, biasanya di kelas 2 ataupun kelas 3, kalau di kelas 1 dia terlihat masih aman, karena semua anak itu masih belajar baca tulis. Dia masih aman, terlihat seperti anak normal biasa, perkembangannya biasa. Tetapi sudah ke kelas 2 dan kelas 3, dia sangat susah akan menerima pembelajaran. Pembelajaran mudah saja, dia susah menerimanya. Kalau sudah terjadi sampai di kelas 3, kalau tindakan kami biasanya di sekolah melakukan pemanggilan orang tua secara khusus dengan wali kelas dan kepala sekolah, itu biasanya kami adakan psikotes.
ada kan psikotes, misalnya di kelas 4 dah maksimal itu. Kalau sudah keluar hasil psikotes, jika menandakan anak itu di bawah ataupun di bawah rata-rata, kita tidak akan memaksa anak itu untuk kami akan tetap menerima di sana, tidak memaksa target. Jadi di raportnya itu sudah ada lembaran hasil psikotesnya itu, sehingga anak itu dia akan berkembang biasa, tidak dinaik kelaskan, karena anak itu kan memiliki istilahnya suatu hak ya untuk mengenyam pendidikan. Kemudian kami dari pihak sekolah akan menggali kepercayaan dirinya. Ini banyak sekali di sekolah kami, di menari. Jadi di situ dia akan sangat percaya diri sekali. Kalau di pembelajaran hal mudah aja dia tidak bisa, tapi dia bisa baca tulis. Sehingga anak-anak kami itu dia berkembang seperti biasa. Dia tidak akan minder, dia tamat seperti biasa. Lebih-lebih sistem saat sekarang ini sangat membantu kami yang tidak ada UN-nya. Jadi dari nilai sekolah, tetapi biasanya kami sangat support dia di non akademis, seperti menari, menyanyi. Biasanya dia akan memiliki kelebihan di bidang yang lainnya. Itu mungkin pengalaman dari saya dan sekolah. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan masukan atau pengalaman. Tepuk tangan dulu untuk pendapatnya sangat luar biasa sekali. Memang benar, betul. Kalau memang menonjol, kalau memang alasan tidak naik karena akademik, mungkin ini karena sudah terlanjur seperti itu. Makanya solusi dari Komerti itu bisa diterapkan di dulu sebelum dia tidak naik berkali-kali. Kalau sekarang kan sudah terlambat, nanti pilihannya adalah kedepannya kita bantu mungkin murid itu untuk naik kelas. Jadi kalau ada kasus seperti itu, seperti yang disampaikan Komerti, kita bisa melakukan psikotes itu betul sekali. Tapi ini kan berbayar nih, Komerti. Psikotes itu berbayar. Dibayar sekolah yang biasanya kami konsultasi karena kami sekolah swasta yang mereka bisa biasanya orang tuanya sendiri. Jika tidak, sekolah siap. Oke, dan mungkin itu dapat nanti diadopsi apa yang praktek baik dari sekolahnya Komerti. Terima kasih sudah berbagi Komerti. Kalau yang sih di sini dulu sama juga ada kasus seperti itu, pernah tidak menaikkan murid sampai berkali-kali, akhirnya dia menjadi parasit di sekolah karena dia cuma mengganggu, dia merasa sudah besar, bahkan kenakalannya itu mengarah ke kriminal. Di sini di sekolah ini kami punya kesepakatan hanya boleh maksimal 1 kali tidak menaikkan murid untuk menghindari hal-hal seperti yang Ibu Nuri lakukan. Mungkin kedepannya bisa terapkan seperti itu, jangan sampai tidak menaikkan murid berkali-kali. Solusinya adalah yang disampaikan Ibu Ngerti, tidak mahir di akademik, gali potensinya di non akademik. Kita cari bakatnya di apa, kemudian kita arahkan. Mungkin itu bermurid. Jadi kalau terkait sesuai nakal, lebih baik dia cepat tamat daripada kita capek-capek mengurus dia. Karena yang dirugikan bukan cuma sekolah, tapi teman-teman yang lain juga dirugikan. Mungkin seperti itu. Silakan minta balik yang mau berbagi, bertanya, berpendapat dan lain sebagainya terkait tentang materi kita hari ini, yang persilakan. Minta balik. Kalau tidak, yang makin minta Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik. Terakhir kalau sudah mengisi umpan balik selesai. Silakan dibuka di HP-nya. Jangan ngejang HP-nya. Yang kirim lewat WA bentar. Untuk
yang dari SD1 yang kirim ke grup koordinator. Yang lain yang kirim pribadi. Balik. Kemudian Di atasnya isi nama. Klik tanda tambahnya deh. Pertanyaannya ada di atasnya. Isi nama deh. Sampai muncul kayak itu kan. Coba kamu klik. Subjeknya isi nama. Subjeknya isi nama. Pertanyaannya ada di atasnya kan? Pertanyaannya ada di atas. Tuh, ini lewat tuh. Kembali coba ke Febri. Mana? Dari luar, udah saya bisa di copy linknya, coba dibuka di Google nih Pak Tim. Laptopnya ya di belum buka. Pertanyaannya adalah rencana apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Nah, terus jawabnya gimana? Tulis tanda tambah di tengah-tengah. Tulis tanda tambah. Subjeknya isi namanya Pak Adi. Jawabannya di bawahnya Pak Adi. Nama aja, nama aja. Di subjek itu nama, kemudian ya, bagaimana nanti Bapak Ibu mendisiplinkan murid ke depannya, apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Apakah buat rankingan kelas atau mengubah cara Ibu Bapak dalam mendisiplinkan murid yang selama ini menghukum, mungkin diganti dengan posisi kontrol yang lain. Soalnya tindak lanjut ya. Apa yang Bapak lakukan di kelas nanti setelah nggak di kelas, tindak lanjut di kelas setelah belajar tentang disiplin. Coba ulang dulu. Udah dihapus. Ya. Coba diulang bukan. Mungkin dari Pak Adi sudah, karena saya untuk menumbuhkan budaya positif pada anak adalah menumbuhkan rasa percaya diri, membuat kesepakatan bersama di kelas. Pak Komang Prasetya membuat keyakinan kelas dan memposisikan guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Berarti sebelumnya sebagai apa Pak? Oh, okay. Pak Adi
tadi, tapi tindak lanjutnya daftar guru penggerak. Kan benar? Iya, betul. Enak, sudah. Daftar nah. Bisa nggak dulu? Yang ada lepas? Iya. Apa sih? Posisi kontrolnya manajer distribusi. Orang banyak nih dapetnya. Itu dapat ya. Nggak harus pokoknya ada oh lulus SMP itu lulus SMP dulu tapi sekarang ada SD dulu kelas 9 guru market ya kan udah jadi kaki TP Oke, sudah semua yang mengisi nanti Bapak Ibu bisa dilihat rencana tindak lanjut dari temannya bisa dilihat gitu nih. Belum dari Pak Desamikan yang paling panjang, rencana yang saya lakukan adalah melakukan tahapan kegiatan yang sesuai dengan penurunan budaya positif di cara mengajar, cara memberi nasihat, serta lebih aktif memantau setiap tindakan siswa di luar kelas. Sedangkan pada saya adalah selalu menumbuhkan disiplin yang positif pada siswa. Budaya positif yang akan saya lakukan adalah mengubah posisi kontrol saya dengan menyesuaikan tingkatan kasus yang saya temui baik sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Saya juga lebih banyak belajar sebagai manajer guna melakukan tindakan restribusi. Oke, Bapak Ibu, untuk persingkat waktu, semoga tindak lanjutnya bisa dilaksanakan walaupun tipis-tipis ya, walaupun tipis-tipis yang penting jalan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas penyambutannya, atas hidangannya mungkin kurang, yang mohon maaf. Semoga nanti kedepannya yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan lebih dari kebaikan yang Bapak Ibu berikan. Sekali lagi terima kasih telah menyita waktunya. Semoga waktu yang tersingkat dapat dikompensasi dengan ilmu yang dapat Ibu dapatkan. Sekian dari Tiang, terima kasih. Om Santi Sati Sati.